Tapi kalau itu ada artinya, aku salah satunya. Aku senang kamu baik-baik saja. Tapi ya ampun, aku membunuh 2 orang. Dia adalah pembunuh yang mengeksekusi ibu dan ayahnya. Jika kamu bisa kembali ke hari kemarin, apakah kamu akan mengubah nasib ibumu? Ayah, letakkan tanganmu di tanah di depanmu. Aku tidak ingin menjadi monster yang mereka jadikan aku. Kisah Mia Bailey adalah kasus kekerasan dalam keluarga yang penuh lika-liku. Dan kamu tidak akan percaya apa yang dia katakan kepada seorang detektif saat dia duduk di ruang interogasi. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Pada tanggal 18 Juni 2024, polisi menemukan hal yang mengerikan. Sepasang suami istri ditemukan tewas ditembak di rumah mereka. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, tidak ada barang yang dicuri. Mereka menjadi target, dan pelakunya adalah anak mereka sendiri. Jadi saat kamu masuk ke rumah itu, apakah ibumu satu-satunya targetmu? Ayahmu hanya kebetulan datang belakangan? Tidak, ayahku juga termasuk meskipun tidak sebesar itu. Dia tidak mendukungku saat aku paling membutuhkannya, kurasa. Jadi begitu. Itu adalah Mia Bailey di ruang interogasi setelah dia ditangkap sehari setelah orang tuanya ditemukan tewas. Kami memiliki seluruh percakapannya dengan detektif di Washington, Utah. Untuk memahami betapa mengerikannya mendengar dia dengan tenang menjelaskan apa yang dia lakukan di dalam rumah mereka, saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan polisi sebelum mereka berhasil melacaknya. Di dalam rumah inilah pihak berwenang mengatakan mereka menemukan jasad Joseph Bailey dan istrinya, Gail. Polisi menemukan Gail dalam posisi tengkurap di lantai ruang tamu. Dia telah ditembak beberapa kali. Joseph, dia ditemukan tewas di lorong. Dia telah ditembak di kepala. Polisi menemukan selongsong peluru di lokasi kejadian. Mereka juga menemukan saudara laki-laki Mia yang berhasil melarikan diri dari rumah. Yang saya tahu, saya mendengar suara tembakan di lantai atas. Lalu ibu saya berteriak dan menjerit. Kemudian saya mengunci pintu kamar kami, membuka jendela, dan mencoba mengeluarkan dia serta diri saya sendiri. Saat kami sedang memanjat keluar jendela, dia sudah menghantam pintu kamar saya mencoba membukanya. Lalu saya mendengar suara tembakan di pintu kamar saya. Jadi saya pikir dia mencoba menembak pintunya agar terbuka atau semacamnya. Atau mencoba menembak ke arah tempat kami berada. Ketika saudara laki-laki itu ditanya siapa yang mungkin telah melakukan ini kepada orang tuanya, dia tahu harus menunjuk ke siapa. Dia memberitahu para penyelidik bahwa saudaranya, Mia, yang melakukannya. Dia menderita skizofrenia. Akhir-akhir ini, dia mengalami banyak masalah dan juga sedang dalam proses transisi menjadi transgender. Mia adalah seorang perempuan transgender dan dalam rekaman interogasi yang akan kami putar untuk Anda akan melihat bagaimana dia mengatakan bahwa hal itu berperan dalam apa yang terjadi. Sepanjang malam, polisi mencari Mia. Lalu sekitar pukul 8 pagi berikutnya, sekitar 8 km dari lokasi kejadian, mereka menemukannya. Mia sudah dalam tahanan. Para penyidik kemudian membawanya ke kantor polisi, di mana mereka mencoba mencari tahu mengapa dia membunuh orang tuanya. Saya sudah berbicara dengan banyak orang, tapi saya tidak terlalu penasaran tentang apa yang terjadi, tapi saya agak penasaran tentang apa yang menyebabkan semua ini. Baiklah, mari kita lihat. Banyak sekali reaksi negatif di komunitas. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya bahkan tidak bisa berjalan-jalan tanpa. Dan orang-orang memanggil saya Prep karena saya sedang berada di rumahnya sekarang. Disebut trap, pematah hati, dan banyak sebutan kasar lainnya. Orang-orang melompat di depan gerobak dan hanya... mari kita lihat. Menjadi tunawisma setelah saya mengalami kekerasan dari keluarga saya beberapa kali dan terjerat utang $20.000 dan Bagaimana sekolah itu? tidak, sayangnya aku bahkan belum sempat memulainya. Boleh nggak kalau aku menulis beberapa catatan supaya aku bisa memperjelas kalau ada pertanyaan? Atau aku hanya ingin memastikan kalau aku tidak? Aku benar-benar mendengarkanmu. Oke, tidak, baiklah. Aku mengerti. Jadi kamu bilang kamu tunawisma. Tapi sudah berapa lama kamu jadi tunawisma? Ya, mari kita lihat. Aku keluar dari rumah. Ya, jadi Tanggal 5. ini bukan bulan lalu. Jadi Mei, tanggal 5 Mei.
Aku tidak ingat ya salah satu hari itu, maaf. Oke, tanggal 5 Mei atau Juni? Aku rasa kemungkinan besar bulan Juni. Tapi oke. Sepertinya aku tunawisma. Di mana kamu tinggal selama ini? Ya, aku tinggal bersama sepupuku selama 5 hari. Aku membayar mereka $250 karena aku tidak mau cuma numpang gratis. Iya. Dan ya, bisa dibilang dia mengusirku. Ya. Sudah berapa lama kamu diusir kemarin? Jadi, Mia, Apakah itu seperti apa? Iya. aku rasa kamu bisa bilang ini jam 11 malam. Jadi 2 hari yang lalu. Oke, jadi dua hari yang lalu dari hari ini. Semacam itu. Iya. Jadi apa alasan kamu dikeluarkan? Ya, aku dikeluarkan karena sepupuku tidak mau membiarkanku. Dia bertanya, kenapa kamu begitu sedih? Dan aku bilang padanya kalau aku mengalami banyak hal yang tidak dia mengerti. Dan tetanggaku ingin menodongkan senjata padaku dan hal-hal lainnya. Jadi tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang peduli untuk menyelidiki. Dan ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi pada seseorang. Dan ya, sekitar 10 tahun yang lalu, dia pikir aku mulai gila. Jadi, Mia memberikan banyak contoh tentang apa saja yang menurutnya salah dalam hidupnya. Detektif itu kemudian menanyakan lebih lanjut tentang utang Mia. Kamu bilang kamu punya utang $20.000. Dari mana asalnya? ya itu berasal dari pinjaman saya, pinjaman kami, karena saudara saya ini berasal dari kartu kredit saya. 6 bulan menjadi wanita lajang dan juga seorang trans muda. Jadi, oke. Jadi mantan seperti apa aku, dan seperti yang sudah aku bilang, aku tidak tahu semua seluk-beluknya. Apa pengeluaran seperti apa yang kamu punya untuk itu? Ya, sekitar $512 per bulan hanya untuk urusan trans saja. Jadi itu termasuk perawatan laser dan juga obat-obatan. Sebelum aku punya alat suntik otomatis, itu $125 per bulan. Jadi semuanya banyak hal yang akhirnya menumpuk biayanya. Iya. Jenis obat apa? Hanya ART, kalau kamu mau tahu detailnya. Jadi, iya. Apakah itu terapi penggantian hormon? Terapi, iya. Mengerti, aku. Mengerti. Jadi ini hormon, maaf. Silakan, lanjutkan saja. Tidak, silakan duluan. Yang menyebabkan itu terjadi adalah, ya, saya mendapat telepon dari pekerja sosial saya dari rumah sakit. Dan sepertinya saya agak melanggar HIPAA dengan cara tertentu. Mereka membagikan detail rumah sakitnya. Tapi yang paling buruk dari semuanya adalah ibu saya menghubungi mereka untuk menolak operasinya. Dan ya, Jadi ibumu menghubungi rumah sakit. iya. Dan aku tahu aku mungkin bisa mengajukan banding hanya dengan itu. Tapi dia tidak mau. Aku hanya bilang dia sangat marah. Dan aku bertanya padanya. Aku bilang, aku tidak mau dengar alasan. Kamu tahu alasan-alasan itu. Aku mau dengar penjelasan. Dan aku minta maaf. Dan aku akan melakukan sesuatu tentang itu. Oke, pokoknya sepertinya dia memang tidak bisa minta maaf sama sekali. Oke, maksudku. Dan aku sudah mencoba memberinya begitu banyak kesempatan sepanjang hidupku. Tapi itu bukan intinya. Dia tidak mau menelpon rumah sakit dan bilang aku hanya marah. Dan hanya menanganinya. Jadi untuk kalian yang ingin membantu kami, meskipun aku tunawisma dan semua masalah ini terjadi dalam hidupku, aku punya satu hal yang terjadi dan dia berdiri di sana dan menyerangku. Dan disitulah kita mengetahui motif dari pembunuhan ganda ini, yaitu perselisihan dengan ibunya tentang transisinya. Ayahnya juga menjadi target karena dia bilang ayahnya tidak membelanya. Itu lebih seperti dia mencoba untuk mensabotasenya. Dia selalu punya masalah dengan batasan. Itu sebabnya aku tidak pernah memberitahunya di mana aku tinggal. Ya, jadi. Aku bisa mengerti rasa frustrasinya. Kamu membicarakan banyak hal, banyak beban yang kamu tanggung. Kamu dan lucunya itu adalah hadiah hari ayah hari itu. Sebelumnya di hari itu.
Dan dikhianati seperti itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Nanda hina beto. Aku sudah mengalami hal seperti itu berkali-kali sepanjang hidupku. Apakah mereka tahu itu adalah tujuan utamamu? Ya, aku sudah bilang ke mereka kalau aku ingin bunuh diri beberapa kali. Dan aku sangat membutuhkannya. Dan kondisi mentalku semakin menurun. Dan itulah kenapa aku butuh operasi itu. Dan ya, aku teringat kembali. Begitu banyak orang telah mengambil dariku, mencuri dariku, kelas 6. Dan itu dicuri, omong-omong. Dan sepanjang hidupku, aku punya banyak bekas luka di tubuhku dari pekerjaan-pekerjaan yang mengancam nyawa, sangat negatif. Tapi aku tahu, aku tetap akan berakhir buruk bagaimanapun juga. Tapi aku merasa, ya sudah, cukup sudah. Aku akan menyeret seseorang bersamaku. Jadi kapan kamu memutuskan bahwa sudah cukup dan semuanya akan berakhir? Pada hari yang sama. Hari yang sama. Iya, saat dia menolak untuk meminta maaf lagi. Jadi untuk alasan hidup lainnya, dia hanya marah. Ibu selalu marah. Sangat menyedihkan. Ya, kamu hanya bisa menahan sampai batas tertentu. Sebagai akibat dari itu, Oke. tunawisma atau kamu tahu diperlakukan dengan buruk di depan umum, punya banyak hutang, tidak mendapatkan operasi, diperkosa lalu dilecehkan dan segala macam hal lainnya. Dan juga dilecehkan secara seksual. Dan kamu tahu, aku hanya bisa menahan sebatas itu saja. Ya. Akhirnya akan ada titik didih yang menurutku tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan aku sudah mencoba. Detektif akhirnya berhasil membuat Mia mau bercerita tentang apa yang terjadi di rumah itu. Dia menyebutnya sebagai melakukan D. Kamu bilang melakukan D. Maksudmu apa? Untuk membunuh mereka. Untuk membunuh mereka. Setelah kamu bicara dengan AJ, apakah kamu memutuskan itu satu-satunya hal yang tersisa, itu rencananya, atau kapan kamu membuat keputusan itu? Itu terjadi secara spontan. Secara spontan, saat kamu sedang mengemudi ke sana, atau saat kamu berjalan ke sana? Saat aku bicara setelah telepon, aku bicara dengan EJ dan itu aku masih melakukannya dan itu aku tidak menyesalinya. Aku membenci mereka. Oke. Itu adalah puncaknya. Aku sudah memaafkan mereka untuk begitu banyak hal, tapi itu benar-benar membuatku kacau sebagai diriku sendiri dan masih banyak lagi. Oke. Jadi Baiklah, jadi. Lalu, apa yang kamu gunakan untuk membunuh orang tuamu? pistol kill. Oke. Apakah itu pistol yang sama yang kamu bawa saat menyerahkan diri ke polisi? Iya. Oke. Apakah ada peluru yang tersisa di pistol itu? Tidak. Kenapa menurutmu aku mencoba melarikan diri dari kalian sejak kemarin? Berusaha mendapatkan satu peluru untuk diriku sendiri. Ya, aku tadi mau bilang kalau kamu punya satu peluru, menurutmu kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri. Iya, aku rasa begitu. Jadi tidak ada peluru yang tersisa di pistol itu. Semuanya sudah digunakan di rumah orang tuamu. Dan aku tahu aku bisa mengarahkan ke kalian. Tapi aku dengar percakapannya, kalian tidak akan menembak untuk membunuh. Jadi, Kamu dengar percakapan yang mana? aku bisa mengacungkannya. Aku dengar kalian di sini. Jangan menembak untuk membunuh. Jadi penegak hukum tidak begitu. Di sana, ya. Jadi itulah alasan kenapa kamu menyerah. Iya. Itu buruk. Kamu tahu, aku pernah melihat orang-orang lewat, tapi mereka seperti cuek saja. Tom, ya. Kamu tahu, kamu bukan bagian dari itu kan? Itu orang-orang baik untuk hari ini. Ya. Atau untuk seumur hidup, harusnya aku bilang begitu. Ya, dari sudut pandangku, aku nggak tahu apakah kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi di rumah orang tuamu. Aku baru saja parkir di sana dan mengarahkan pistolnya. Kamu tahu, aku bilang ke diriku sendiri untuk membuang bagian diriku itu. Kamu tahu, bagian diriku yang selalu ragu-ragu seperti biasanya. Berlari masuk lewat pintu dan menembaknya lebih dulu. Lalu aku mencoba mengakhirinya dengan cepat. Ayah langsung meninggal. Di mana ibumu saat kamu masuk ke dalam rumah?
Dia duduk di kursi kedua atau kursi yang paling dekat dengan TV atau di sofa putih seingatku. Oke, apakah ayahmu ada di ruangan yang sama? Tidak, dia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan aku mengarahkan pistol ke arahnya dan berkata, kena tembak. Oke, jadi saat kamu masuk lewat pintu depan, apakah pintu depannya terkunci? Iya, kami tidak tahu. Semuanya terkunci. Oke. Jadi kamu masuk, ibu ada di kursi, lalu apa yang terjadi? Aku menembaknya. Jadi kamu menembaknya. Apakah kamu ingat berapa kali kamu menembaknya? Ya, kalian bisa mencari tahu itu. Tidak. Ya, saya tidak yakin. 2 kali ke arah ayahku, lalu aku turun ke bawah bersama saudaraku, dan aku berkata, kamu menghancurkan hidupku. Sebenarnya bukan begitu, bukan sepenuhnya dia. Itu sebenarnya ditujukan sebagai pesan tentang orang tuaku. Mengerti? Jadi, apakah kamu ingat berapa kali kamu menembak ibumu? Mari kita lihat. Kapasitasnya 12 peluru, jadi tidak penuh, jadi mungkin tersisa 3 peluru. Oke, kamu ingat tidak apakah tembakan pertama mengenainya? Tidak, itu mengenainya, tapi aku tidak melihatnya. Itu sebabnya aku menembak berkali-kali. Jadi kamu tidak bisa melihat? Itu langsung menembus tubuhnya. Oke. Jadi aku pastikan dia benar-benar mati, jadi aku menembaknya lagi dan lagi. Oke. Setidaknya mencoba mendapatkan jawabannya. Jadi saat kamu masuk, dia sedang duduk di kursi. Kamu menembakkan peluru pertama ke arahnya. Aku mengarahkan pistolnya, dan dia bangkit dari kursi. Dia bangkit dari kursi, lalu kamu menembak. Lalu apa? Setelah itu, bagaimana kamu mendekati ibumu dari situ? Aku baru saja menembaknya, lalu aku melihat ayahku, dan dia keluar, lalu aku menembaknya. Jadi kamu pada dasarnya terus saja menembaki ibumu sampai dia jatuh, lalu ayahmu keluar. Iya, lalu aku turun ke bawah, menembak sekali, lalu aku meletakkannya, karena aku tidak mau saudara laki-lakiku ikut campur. Dan aku naik lagi ke atas untuk menembak ayah sekali lagi, untuk berjaga-jaga. Memastikan dia benar-benar mati. Sepertinya begitu. Ibu tertembak. Beberapa kali, Itu benar, beberapa kali. Apakah kamu ingat berdiri dekat dengannya? Apakah kamu ingat? aku berada sekitar 2 meter darinya. Jadi tidak pernah lebih dekat dari 2 meter. Tidak, kami berdua sekitar. Oke. Lalu ayah datang, ada apa? Apa yang terjadi? Iya, lalu aku membidik, kemudian dia membenturkan kepalanya, dan itu langsung terjadi. Dia langsung jatuh ke belakang. Oke, jadi kamu menembaknya dan cuma satu tembakan. Iya, lalu aku Lalu kamu turun ke bawah. menembakkan 1 peluru di bawah sana. Apakah kamu ingat di mana kamu menembakkan peluru itu di bawah? Di tengah, pintu kiri atas. Di tengah, di pintunya. Iya, agak di tengah, tapi sedikit ke kiri. Apakah pintunya tertutup? Iya, pintunya terkunci. Apakah kamu bisa mendengar? Apakah kamu bisa mendengarnya di dalam? Iya, dia menggonggong soal pintu itu. Dan aku cuma seperti, dan dia bukan target utamaku. Jadi, untuk apa tembakan itu sebenarnya? Sebuah pesan. Hanya sebuah pesan. Lebih dari itu, iya. Bagaimana menurutmu, bagaimana rasanya jika kamu mengenainya? Ya, karena itu adalah doa terbesar maksudku. Binatang, 1, wanita, jadi. Aku dengar satu hal lagi, jadi. Dan Jadi, apakah itu niatmu? Apakah kamu berharap itu akan mengenainya? tidak juga. Aku tahu aku akan mengenainya. Hanya karena itu agak membosankan. Satu tembakan saja. Iya. Oke, kalau memang begitu, ya sudah. Lalu kenapa? Aku juga nggak tahu bagaimana seorang wanita melakukannya. Kamu tahu. Apakah hanya saudaramu yang ada di sana, atau ada orang lain bersamanya? Amanda bersama dia. Anak-anak sudah pergi. Itu juga alasan kenapa aku mengatur waktunya. Oke, jadi kamu memang tidak pernah berniat. Ada berapa anak di rumah itu? Tiga keponakan laki-lakiku, jadi itu waktu yang paling pas untuk melakukannya. Jadi kamu tahu mereka tidak akan ada di rumah? Iya. Mia tidak menyembunyikan apapun yang dia lakukan dan sepertinya dia tidak menunjukkan emosi apapun tentang itu. Saat kamu masuk ke rumah itu, apakah ibumu satu-satunya targetmu? Ayahmu hanya kebetulan ada di sana belakangan? Atau kamu tidak? Ayahku juga termasuk, meskipun tidak sebesar itu. Dia tidak mendukungku saat aku paling membutuhkannya. Kurasa, jadi begitu. Mengerti. Jadi ibumu bukan target hanya karena dia pada dasarnya mengkhianatimu. Dia menjadi target karena dia mengkhianatiku. Oke. Jadi memang begitu, dan ayahmu jelas satu pihak dengan ibumu. Mereka satu kesatuan. Mereka berdua terlibat di dalamnya, dan mereka berdua memang terlibat. Ya, karena aku cuma ingin memastikan. Hanya lebih sedikit. Aku cuma ingin memastikan semuanya jelas. Karena yang membingungkan adalah apakah ayahmu memang bersedia membayar sedikit.
Ya, lalu dia berubah pikiran soal kecelakaan itu. Jadi kita akan tunjukkan Chevy dan semua hal itu. Tapi, jadi itu adalah... Apakah ada syarat-syaratnya? Dia akan melakukan beberapa hal dulu sebelumnya. Ya, jadi ya ayah saya sedang kesulitan dengan uang. Karena kebiasaan belanja mereka yang terus-menerus dan bodoh. Dan terutama kakak saya. Jadi menurutmu semua hal yang mereka lakukan itu bahwa mereka bilang, oke, saya akan lakukan hal-hal ini. Jadi Mereka tidak pernah menepati janji mereka. Aku benci itu. Aku tidak mau jadi orang seperti itu. Benci berbohong. Ya, kamu pasti tidak akan mengira begitu. denganku, ya, Punyaku juga. Aku benci itu. ya tidak, aku juga tidak. Aku sudah mengalami begitu banyak kebohongan dalam hidupku. Jadi aku tidak mau jadi bagian dari itu. Ya, aku akan berbohong beberapa kali. Tentu. Oke. Ada perbedaan antara kebohongan dan kebohongan yang mengaruhi orang lain. Iya, Ada kebohongan untuk menghindari hal-hal tertentu. aku benci kebohongan kecil. Aku suka berbagai macam kebenaran. Maaf, Oke, kita sudah selesai. Jadi saya ingin memperjelas sejauh mana penyesalan yang Anda rasakan. Ya, penyesalannya adalah saya tidak ingin menjadi monster yang mereka buat dari saya. Saya benar-benar ingin menjadi orang baik, dan saya benar-benar tidak ingin seperti itu. Oke. Tapi seperti yang sudah saya bilang, itu adalah pilihan terakhir, jalan terakhir. Saya sudah mencoba semua pilihan sebelum itu. Itu memang benar, dan saya sudah berusaha. Saya benar-benar sudah berusaha keras. Sepertinya kamu sudah mencoba semua hal yang ingin kamu lakukan sebelum ini. Dan disinilah aku sudah mencoba semua hal yang bisa kupikirkan untuk mendapatkan bantuan atau untuk, kamu tahu, menjadi lebih baik. Tapi, jadi kalau aku bisa kembali ke masa lalu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Tidak ada apa-apa. Aku tidak... Maksudku, selain mengakhiri hidupku sendiri, tidak ada yang bisa aku lakukan dengan cara yang berbeda. Oke. Yang bisa kupikirkan, aku sudah mencoba. Sungguh. Tapi itu adalah situasi sekarang atau tidak akan pernah untuk operasi itu. Dan Setelah menjelaskan secara rinci bagaimana dia membunuh orang tuanya, para detektif mengakhiri percakapan mereka dengan Mia. Untuk apapun nilainya, saya tidak akan memberitahu akhirnya. Disinilah kita. Tapi meski mungkin tidak berarti banyak, saya hanya ingin bilang saya senang kamu baik-baik saja. enggak, kamu enggak benar-benar senang aku membunuh 2 orang. Dalam keluarga, aku sudah cukup lama menjalani pekerjaan ini, jadi kematian orang-orang tidak memengaruhi caraku berbicara denganmu sekarang. Seperti aku benar-benar senang kamu masih di sini. Oke, karena aku ingin bicara denganmu. Aku akan mencari cerita berikutnya. Aku mengerti. Kami memang punya ceritamu, dan aku menghargai bahwa hanya kamu satu-satunya yang bisa menceritakannya, seperti yang sudah aku bilangnya. Selain itu, aku akan memberimu, apa kamu punya hal lain yang ingin kamu? Tidak, itu bukan. Jadi aku akan memberimu gambaran tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang. Oke, karena kamu terluka, mereka sudah melakukan penilaian medis awal. Kami memang harus membawamu ke rumah sakit. Mereka harus memastikan tidak ada yang patah atau semacamnya. Jadi kita akan pergi ke sana, mengurus izin medis, lalu setelah itu kamu akan dibawa ke penjara. Ya, terima kasih atas itu, Nona Hayes. Oke, jadi untuk saat ini aku benar-benar ingin tahu tentang ini. Ada ayam-ayam lagi, ada Jimmy Jones lagi. Ada apa lagi? Aku bisa ambilkan itu untukmu, karena kami bisa memberimu beberapa menit untuk makan dan segala macam sebelum aku membawamu ke rumah sakit. Soalnya entah berapa lama itu akan makan waktu. Sedikit ayam dan Powerade untuk energi, kurasa. Oke, aku akan membawamu dengan cepat, lalu aku akan membawakanmu Powerade dan sedikit ayam. Lalu, seperti yang sudah kukatakan, aku akan meninggalkanmu di sini. Aku masih akan membiarkan kamera tubuh tetap menyala. Apakah kamu punya pertanyaan untukku? Ya, aku ingin tahu dia condong ke arah mana. Ya, kau tahu, pada titik ini terlalu sulit untuk dikatakan. Maksudku, tapi kami benar-benar menghargai kamu. Dan jujur saja, kami menghargai kamu sudah menceritakan kisahmu pada kami. Kami benar-benar menghargainya. Ya, kau sadar bahwa sistem peradilan itu bukan dibuat untuk dia yang memutuskan, tidak. Tapi dia punya pengaruh besar, benar. Jadi, Dan kamu akan didampingi pengacara.
Dalam kasus seperti ini, kamu akan mendapat pendampingan hukum dari negara, oke? Karena kasusnya. Aku tidak mau berbohong. Betul. Aku mengerti itu, dan kamu tidak harus menerimanya, tapi aku akan bilang bahwa akan ada kemungkinan bagimu untuk didampingi kuasa hukum dan mengurusnya lewat mereka. Dan mungkin itulah jalanmu untuk bekerja sama dengannya, demi apa yang benar-benar kamu inginkan. Merasa itu satu-satunya alasan aku mengatakannya. Iya, kamu dan memang begitu, karena dia jelas adalah jaksa, dia mewakili negara dan para korban, benar? Ya, Kamu juga seorang korban. Kamu harus didampingi kuasa hukum. Dia dan Julie bisa bekerja sama dan kita bisa mencapai semacam kesepakatan. Jika itu yang kamu inginkan, maka itulah kesepakatannya. Jika tidak, maka itu kamu tahu akan diserahkan ke juri yang terdiri dari orang-orang sepertimu. Baiklah. Jadi, apakah itu masuk akal? Iya. Oke. Biar saya ambilkan ayam dan Powerade untukmu, lalu mungkin saya akan memberikannya padamu, saya akan datang memeriksa kondisimu begitu selesai, dan setelah itu kita akan lanjutkan. Baiklah. Jadi nanti kamu bisa tidur sebentar di sini. Oke, aku tahu kamu lelah. Iya. Mia Bailey dijatuhi hukuman pada bulan Desember 2025 dengan 2 hukuman seumur hidup berturut-turut atas pembunuhan orang tuanya. Pengacaranya meminta agar hukuman dijalankan secara bersamaan, dan inilah yang dikatakan hakim kepadanya. Tindakanmu pada hari itu adalah sangat mengerikan. Jika kita mengikuti apa yang terjadi, kamu datang ke rumah, kamu membawa pistol, kamu menembak orang tuamu, lalu kamu turun ke bawah, pintu itu terkunci. Menembak ke dalam ruangan tempat saudaramu Corey dan Nanda Mandalore. Lalu kamu kembali naik ke atas. Nona Bailey kemudian kembali naik ke atas. Dia menyatakan bahwa dia kembali ke ayahnya yang tergeletak di lantai dan menembaknya sekali lagi di kepala untuk memastikan dia sudah mati. Selongsong peluru bekas juga ditemukan di dekat tubuh Joseph Bailey. Dia mendengar ibunya mengeluarkan suara. Nona Bailey berjalan kembali ke arah ibunya dan menembaknya di kepala untuk memastikan ibunya sudah mati. Keseriusan situasinya sekali lagi jelas terlihat. Dan mengenai hukuman hari ini, hukuman tersebut Seharusnya dan akan menjadi hukuman yang dijalankan secara berurutan. Nona Bailey dalam kasus 2415, 241.501.193 atas tuduhan pembunuhan berat. Sebuah kejahatan tingkat pertama, Anda dijatuhi hukuman 25 tahun penjara hingga seumur hidup. Dakwaan kedua, pembunuhan berat, kejahatan tingkat pertama, Anda dijatuhi hukuman 25 tahun penjara hingga seumur hidup. Dakwaan ketiga, penganiayaan berat, kejahatan tingkat 3. Anda dijatuhi hukuman penjara antara 0 hingga 5 tahun. Semuanya di penjara negara bagian Utah dan dijalankan secara berturut-turut satu dengan yang lain. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah kanal kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.